Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, di pelajaran bahasa Indonesia kali ini, sebelum Mualim menyampaikan materi, Mualim mau minta maaf terlebih dahulu karena belum bisa live Google Meet karena ada kendala atau ada kesibukan lain, dan insya Allah pekan depan akan kita bahas ya. Dan di pelajaran bahasa Indonesia kali ini kita sudah sampai di bab yang ke-7 dengan tema hikmah dibalik cerita inspiratif. Jadi di bahasa Indonesia ini kita berakhir di bab 8, jadi kurang satu bab lagi. Jika memungkinkan, kalau masih ada waktunya, insya Allah bahasa Indonesia akan kita ganti ke IPA ya, karena IPA masih banyak materinya. Baik, langsung aja kita masuk di materi kali ini, yaitu teks inspiratif atau cerita inspiratif. Cerita inspiratif sendiri merupakan cerita atau kisah masa lalu yang bisa menginspirasi seseorang untuk melakukan hasil yang sama, terutama yang menyangkut keberhasilan dan kesuksesan tokoh-tokoh terdahulu. Jadi cerita inspiratif itu cerita yang positif ya, yang bisa kita petik hikmahnya dari keberhasilan yang telah dilakukan. Nah, biografi ini juga termasuk cerita inspiratif ya, karena di dalamnya kita bisa meniru bagaimana seorang tokoh untuk mencapai kesuksesannya. Terus semisal biografi itu sirah nabawiyah ya, kebuka sirah nabawiyah itu bagaimana kita mengetahui perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam mendakwahkan atau menyebarkan agama Islam sehingga bisa berhasil ya. Contohnya semisal seperti itu, dan contoh-contoh yang lain ya. Misal biografinya para sahabat ya, bagaimana dia dalam kepemimpinan, itu juga termasuk cerita inspiratif. Serta banyak lagi ya tokoh-tokoh pejuang bangsa semisal seperti itu, atau penemu ilmuwan ya, penemu kincir angin semisal, penemu bola lampu, terus penemu teori tentang teknologi. Contohnya mantan presiden kita B.J. Habibie itu pernah menemukan teori tentang pesawat terbang ya. Jadi ada teori yang beliau temukan, dan penemu-penemu yang lain itu termasuk dalam cerita inspiratif. Jadi jika antum mulai futur, mulai malas, mulai tidak semangat belajar, mungkin antum bisa membaca cerita-cerita inspiratif ya, untuk memompa semangat kembali. Atau antum bisa semasa malas membaca, antum bisa buka di YouTube atau bertemu langsung siapa yang menginspirasi antum. Misal ada ustadz yang antum kagumi, antum datang ke rumahnya, terus minta diberikan nasihat atau semangat, dan minta diceritakan bagaimana cerita beliau untuk mencapai atau berjuang untuk menggapai kesuksesan, misalnya seperti itu ya. Atau kakak atau saudara yang sukses, antum bisa minta cerita bagaimana dia bisa menceritakan cerita inspiratifnya untuk menyemangati kita, semisal seperti itu ya. Nah, di slide yang kedua kali ini slide terakhir, yaitu struktur teks cerita inspiratif. Jadi setiap teks itu selalu ada strukturnya, ada ciri-cirinya, ada model kebahasaannya. Jadi ciri khas kebahasaannya itu seperti apa, seperti itu. Jadi kali ini kita bahas sampai strukturnya saja terlebih dahulu. Itu ada abstrak. Nah, abstrak ini berisi tentang inti dari teks cerita inspiratif. Ini inspiratif ya. Ini opsional, boleh ada, boleh tidak. Jadi cerita inspiratif, misal di dalam buku biografi atau dalam buku yang mengisahkan cerita inspiratif itu selalu ada abstrak. Jadi intisari dari buku tersebut dirangkum, ditampilkan di dalam abstrak untuk mengetahui isi yang sebenarnya seperti apa, tapi secara garis besar. Nah, lengkapnya berisi di dalam buku tersebut. Yang kedua adalah
orientasi, yaitu pengenalan tema, latar, dan tokoh. Jadi selalu ada. Jadi orientasi ini adalah bagaimana kita bisa mengenali isi atau alur dalam cerita tersebut, mulai dari temanya, latarnya, dan tokohnya. Yang ketiga adalah komplikasi, yaitu berisi konflik sampai klimaks cerita. Jadi di dalam cerita inspiratif juga ada konflik ya, bagaimana ada beberapa hambatan untuk mencapai kesuksesan. Nah itu selalu ada. Yang keempat adalah evaluasi, yaitu munculnya pemecahan masalah dan penyelesaian masalah dari komplikasi atau konflik ini, sehingga bisa mencapai kesuksesan, bisa menginspirasi. Dan yang kelima adalah resolusi, yaitu pemecahan masalah-masalah yang dialami tokoh. Dan yang terakhir adalah koda. Nah, koda itu sendiri adalah amanat atau pesan-pesan positif yang bisa kita ambil dari teks cerita inspiratif tersebut. Nah, ini semua struktur yang lengkap yang ada pada cerita inspiratif. Tapi abstrak ini boleh ada, boleh tidak ada. Sisanya wajib ada. Mungkin pekan depan kita akan bahas lewat buku ya, contoh-contoh teks cerita inspiratif, bagaimana strukturnya, terus alur ceritanya, dan lain-lain. Tapi itu saja untuk pertemuan kali ini ya. Mualim harap antum semua bisa memahami pelajaran atau materi kali ini. Mualim sudah rangkum secara singkat. Semoga pekan depan kita bisa membahas secara lebih lengkapnya. Dan untuk absensi silahkan antum ketik nama, nomor absen, dan kelas di kolom komentar. Barakallahu fikum. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.